Halo semuanya, kembali lagi di channel Anime Review Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas teori yang ditulis oleh Bombardier yang mengatakan bahwa Shaka sebenarnya adalah kloningan dari Rox di Sepik. Shaka diperkenalkan sebagai satelit Vegapunk dengan nomor 01 yang mewakili kebaikan. Dia adalah pemimpin para satelit dan yang menentukan segalanya. Dia ditembak oleh York di chapter 1077. Shaka mewakili sisi baik dari kepribadian Vegapunk. Tapi apakah Vegapunk melihat dirinya sebagai orang baik? Ada 6 sisi kepribadian Vegapunk: baik, jahat, berpikir, kebijaksanaan, kekerasan, dan keserakahan. Namun salah satu kepribadian itu adalah penipu ulung. Itu adalah kepribadian baik. Mari kita bedah bagaimana setiap bagian dari kepribadiannya valid. Kejahatan, dia bersedia bergabung dengan pemerintah dunia dan membekali mereka dengan dukungan ilmiah dan senjata. Dia tahu bahwa bergabung dengan pemerintahan dunia akan menyebabkan jutaan kematian, tetapi dia tetap melakukannya karena kehausannya akan pengetahuan. Berpikir, Vegapunk selalu terlihat memikirkan konsep yang merangsang pemikiran atau memunculkan ide-ide baru untuk penemuan. Dia juga menyatakan bahwa ide-ide terus bermunculan di kepalanya. Kebijaksanaan, Vegapunk memiliki banyak kebijaksanaan dan pengetahuan, terbukti dari ukuran otaknya dan banyaknya pencapaian ilmiah yang diraihnya. Kekerasan, dia tidak ragu menciptakan senjata dan persenjataan jika itu untuk memajukan ilmu pengetahuan. Ciptaannya yang terkenal adalah pasifista yang memanfaatkan faktor garis keturunan Bartholomew Kuma. Dia juga terlihat telah menciptakan senjata lain seperti bubble gun dan pedang yang terbuat dari cahaya. Keserakahan, Vegapunk ditampilkan terus-menerus menginginkan lebih banyak dana untuk penelitian ilmiahnya. Dia ingin terus membuat lebih banyak penemuan dan terus mendapatkan dana dalam jumlah besar. Namun, kapan Vegapunk pernah tampil baik? Vegapunk bukanlah orang baik dan dia jelas tidak menganggap dirinya sebagai orang baik. Menurut pengakuannya sendiri, dia mengatakan bahwa dia telah terbang terlalu dekat dengan matahari. Vegapunk memahami bahwa garis antara kebaikan dan kejahatan tidak jelas dan dia tidak mewujudkan kebaikan. Itu sebabnya sepertinya Vegapunk tidak memiliki satelit yang mewakili kebaikan. Itu tidak mungkin karena Vegapunk bukanlah orang baik dan itu bukan bagian dari kepribadiannya. Pada titik ini, banyak yang mengisyaratkan bahwa ada rahasia di balik Shaka dan dia menonjol di antara para satelit. Di sini Vegapunk meminta maaf dan mengakui bahwa dia tidak punya hak untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Perilaku Shaka sangat aneh. Dia sangat berbeda dibandingkan satelit lainnya. Setiap kali kita melihatnya dalam adegan, dia tampak seperti kepribadiannya sendiri. Dia merasa seperti manusia. Dia tentu saja tidak pernah mencontohkan sifat-sifat karakter yang baik. Contohnya adalah ketika Lilith ingin merampok topi jerami saat mereka tiba di Egghead. Shaka memberitahunya tentang pendekar pedang yang bisa menebasnya dari jarak jauh dan tentang Nico Robin. Pada titik ini, dia tampak lebih logis daripada baik. Shaka berfungsi sebagai pemimpin satelit dan dia sangat cocok dengan perannya. Dia hampir seperti penerus Vegapunk yang ingin fokus membuat penemuan. Dia memiliki keterampilan kepemimpinan yang hebat dan telah mencontohkan sifat lebih tertib daripada baik. Dia tampak sangat tidak bermoral dan didorong oleh logika dan penalaran. Fakta menarik lainnya adalah Shaka mengeluarkan darah, sedangkan satelit lainnya tidak. Saat Shaka tertembak, terlihat ada darah, sedangkan saat Atlas dan Edison terluka, tidak ada darah. Jelas bahwa Shaka bukanlah satelit Vegapunk, melainkan tiruan dari seseorang yang penting. Siapa itu? Kita mengetahui proyek Match yang terjadi di masa lalu. Stussy dikatakan sebagai klon pertama yang berhasil dari proyek Match, yang berarti masih ada lagi. Dan masuk akal untuk berpikir bahwa ada lebih banyak orang kuat yang dikloning, karena mengapa mereka berhenti pada satu saja? Buckingham Stussy adalah anggota bajak laut Rox. Dan siapakah yang bisa menjadi tiruan dari Shaka? Ya, tidak lain adalah Rox di Sepik. Shaka dan Rox memiliki kesamaan di antara mereka, yaitu kemampuan untuk menertibkan ketika terjadi kekacauan. Shaka mampu berfungsi sebagai pemimpin di antara satelit dan menciptakan ketertiban di antara mereka. Belum lagi keterampilan kepemimpinan yang dia tunjukkan di tengah absennya Vegapunk. Rox mampu mewujudkan ketertiban dan persatuan di bajak laut terkuat dan paling kacau di zamannya. Ini juga merupakan cara yang bagus untuk memperkenalkan lebih banyak tentang Code Valley dan menggabungkan lebih banyak elemen dari masa lalu. Terlebih lagi, cara Shaka dan Stussy berbicara satu sama lain hampir membuat mereka terlihat seperti saudara sejiwa. Cara berpakaian Shaka ditambah dengan rambut seperti ular yang dimiliki siluet Rox membuat kita berpikir bahwa Shaka atau Rox mungkin memiliki kulit beracun atau kemampuan yang berhubungan dengan racun. Menarik juga, mengingat Shaka sendiri memiliki kontak langsung dengan Dragon. Dia memberitahu Dragon bahwa dia akan segera mati, dan sepertinya dia sudah berbicara dengannya berkali-kali. Kenapa Shaka yang berbicara dengan Dragon? Mengapa bukan Vegapunk sendiri yang melakukannya? Inilah yang menguatkan bukti bahwa Shaka adalah individu yang penting dan bukan sekedar satelit. Sekarang, apakah Shaka benar-benar mati? Shaka memberitahu Dragon bahwa dia akan segera mati, dan itu bisa diartikan dengan berbagai cara. Pertama, maksudnya adalah kematian Vegapunk. Jika ini masalahnya, berarti Shaka masih hidup. Tetapi, mengingat kami menetapkan bahwa dia adalah klon dan bukan satelit Vegapunk, kemungkinan besar hal ini tidak terjadi. Kedua, dia mengacu pada kematiannya sendiri. Masuk akal jika Shaka sudah mati saat ini.
tapi tidak ada keraguan bahwa dia akan kembali. Namun dia tidak akan kembali sebagai Shaka karena itu kematian. Mengingat dia adalah klon, masuk akal untuk berpikir bahwa dia bisa dilahirkan kembali ke tubuh lain. Tapi klon itu bukanlah Shaka. Itu akan menjadi tiruan baru dari Rox Disepek yang memulai hidup baru dengan kenangan baru. Jika ingatannya dipulihkan, dia akan tetap dianggap orang yang berbeda. Bagaimana Shaka meramalkan kematiannya sendiri? Bisa jadi haki observasi tingkat lanjut yang diwarisi melalui faktor garis keturunan. Bukankah Vegapunk adalah orang terpintar di dunia? Bagaimana dia bisa diakali oleh tiruannya sendiri, yaitu York? Vegapunk menunjukkan pandangan jauh ke depan yang luar biasa dalam beberapa chapter terakhir, dengan mampu memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi pada dunia. Dan dalam chapter 1116 ditunjukkan bahwa dia meramalkan bahwa York mencuri sebagian Mother Flame. Jadi apa yang salah? Mungkin saja Vegapunk melakukan beberapa tindakan pencegahan seperti memasang Mother Flame. Dia sudah terlihat selangkah lebih maju dari York, jadi itu mungkin saja terjadi. Terlepas dari itu, sulit untuk dipercaya bahwa dengan seluruh kecerdasan dan pandangan ke depan, dia memilih untuk tidak bertindak dan melakukan tindakan balasan apapun. Dan jika dia tahu Shaka akan mati, dia mungkin juga akan melakukan tindakan pencegahan. Terakhir, Lilith adalah Vegapunk pertama yang diungkap kepada kita. Mungkin itulah cara Oda memberitahu bahwa Lilith seharusnya satelit nomor 01, bukan Shaka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu agar channel ini terus berkembang. Tulis pendapatmu tentang teori ini di kolom komentar di bawah ya.